direncanakan. Tadi pagi kan teman-teman banyak bertanya ke saya berkaitan dengan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap Presiden pada siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab pertanyaan teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Pondok, kita bicara soal APBN karena sudah mulai dilaksanakan kan. Tapi kalau sinyalnya makin kecil soalnya tinggi BDP-nya sama nggak tahu saya, tapi yang jelas apa yang disebutkan itu tidak terjadi, bahwa hari ini kabinet pemerintahan dan juga seperti ditegaskan oleh Pak Presiden tetap berjalan, bekerja dengan baik, menjalankan tugasnya dan tetap solid. Tapi itu berdua doang berbeda, bukan atas maksudnya. Enggak, biasa kan Presiden ketika memanggil menteri kan bisa. Hari ini tidak hanya Bu Sri Mulyani kan, ada Menteri SDM dan beberapa menteri. Sudah banyak nih akademisi yang menyatakan darurat kenegarawanan. Presiden dinilai kurang negarawan. Jadi semestinya kalau mau kampanye cuti aja. Tapi kan kenyataannya enggak, dan Presiden tetap masih menggunakan berbagai fasilitas negara. Nah, gimana Mas? Ya, pertama ini kan freedom of speech ya, itu hak demokrasi. Dalam negara demokrasi yang namanya berpendapat, yang namanya petisi, seruan, itu suatu hal yang wajar dan dihormati. Dan apalagi kalau kita bicara kritik, kalau kritik itu bisa diibaratkan sebagai vitamin ya, untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi juga pasti ditandai oleh perbedaan pendapat. Komitmen Presiden adalah patuh dan setia pada nilai-nilai demokrasi, dan juga Pancasila dan konstitusi. Dan kita juga bisa mencermati akhir-akhir ini daun politik adalah jelang pemilu pasti memunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Tentu saja kita harus ingatkan bahwa dalam membangun pertarungan opini, menggiring opini, kita harus memperkuat itu atau sebaiknya itu didasarkan atas perdebatan yang sehat, juga dialog-dialog yang substantif. Saya kira itu poin-poin penting dan